kekuasaannya, qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa yaqawati rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka. Aidatullah. Wajah rabbuka wa malaku saffan saffa. Malaikat baris. Wajah muka, Tuhan datang bisa barisan. Sebelum pacaran apa bisa jalan? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya yang datang. Wajah amrullah. Paham bukan? Ilmu syafi'i, ilmu yang ini. Cerdas, serius. Ada ayat nasikhah, ada masyukhah. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Imam Syafi'i, kirim surat datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang menulis namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham bayan ilahi, gubernur belum cukup. Harus paham bayan nabawi. Apa? Hadis. Kenapa? Karena di Quran banyak sekali perintahnya gak jelas, gak terang itu. Contoh. Perintah sholat wajib rukun sholat. Berkali-kali ada 60 kali barangkali akhir sholat. Aku sholat, timur sholat, akhir sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Baca Quran? Kalau yang jagoan kan dalam Quran. Sholat itu 5 kali. Baca Quran? Quran. Namanya sholat apa? Enggak ada di Quran. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Baca Quran? Sing jagoan kan berarti gak perlu Quran. Bacanya kulhu, falak nas, ayat kursi, berkah. Maka harus paham hadis bayan nabawi, penjelasan dari Nabi. Nah, di hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, namanya al-dhuhr, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis bukan Quran. Nah, kalau hanya pegang Quran saja tanpa hadis, orang nggak tahu berapa kali sholat sehari semalam dan tidak tahu namanya sholat. Kalau hanya Quran, hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, malah yuhtaru fihi al-kidbul khata'. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Yang kedua masyhur terkenal, yang ketiga aziz bernilai, yang terakhir ahad individual. Paham ini? Ini saya harus ngajar begini. Sampai belajar begini. Kalau fakir nawan khusus fakir. Nah, kalau bisa paham bayan ilahi, bayan nabawi, kata Imam Syafi'i, menurut saya belum cukup. Belum. Harus ada bayan akli, kecerdasannya akal. Akal ulama macam-macam. Akal ulama harus jalan, berpikir. Akal ulama ada 2 macam. Ada berapa? Ulama rame-rame kolektif menghasilkan keputusan namanya ijma. Apa? Konsensus. Apa contohnya? Contohnya, arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ono 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, untuk Fatihah ketika berdiri, rukuk, tumaninah, i'tidal, sujud. Itu hasil akalnya ulama rame-rame. Quran betul nonton, hadis betul nonton. Ayo betul hadis orang, rukun sholat 17, betul nonton. Itu ternyata masuk hadis, harus sekali betul. Baik nonton. Hadis Sahih Bukhari. Gini, saya tanya, Bukhari ini dari berapa? Halaman berapa? Saya ngambil dari kalender. Dan tadi kalau sama Bukhari kalender berkata itu. Paham ya? Jadi kita tidak akan tahu berapa itu sholat kalau kita tidak mengikuti ijma'ul ulama. Paham? Ini tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Ini katanya.
hadis yang paling nomor satu siapa? Bukhari. Udah cukup, kurang hadis. Saya udah tahu hadis nomor satu saya bukan, saya tahu masa ketua BNU nggak tahu mantan itu. Saya udah tahu hadis yang nomor satu itu Imam Bukhari, nomor dua Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. 10 orang ada hadis. Nomor satu Bukhari saya tahu. Tapi ente nggak tahu tak? SAG biasanya. Ente nggak tahu SAG. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya itu, dan Sahih 4.000, beliau yang 4.000. Itu muridnya Imam Syafi'i. Ini pintar pada membobrol di dunia besok. Bismillah. Imam Bukhari yang ahli hadis nomor satu itu murid Imam Syafi'i, pintar. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya udah kalau gitu ada Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Ibnu Mas muridnya Syafi'i. Ya udah. Tirmidzi itu muridnya Imam Ali bin Hasan bin Syafi'i. Ayo Muhammad. Jadi Imam Syafi'i yang begitu hebatnya hadis taklid kepada Syafi'i. Ente boleh SAG, uang perguruan tinggi swasta, dosen sering mencret, kalau mesti bolos, bayar 5 juta di wisuda SAG. Gak ada apa-apanya, ente gak ada apa-apanya. Taklid, ideal, gak mau taklid. SAG, perguruan tinggi swasta, dosen sering, gak datang. Dia sering bolos. Ya. Orang Soko harus pintar-pintar pemudanya. Jangan hanya sombong atau orang di sini. Mudasi kalau itu, kalau dia pada sarung, nggak pada dalam, jadi kan itu ya. Pada sarung, nggak pada dalam. Bawa ilmunya. Ilmunya bisa bertanggung. Itu akal kolektif. Yang kedua, akal individual. Apa? Dewe-dewe, bukan kumpul, bukan dewe-dewe. Yang ulama menggunakan akal dewe-dewe namanya kias, analogi. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tantini, Khitabi, Syi'ari, Ijma'i. Aku setelahkan 2 saja, yang 7 kalau saya lagi. Kalau bilang lagi, saya terangkan 7, 2 saja. Kalau nggak ada kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo. Narkoba, haram apa halal? Oh, berani haram kan? Di Quran ada? Di Quran buatan? Inna sabu haram. Ada Quran? Hadis wonten Rasulullah SAW sabu haram wonten? Ijma' wonten ijma'? Betul wonten. Nah, kita yang harus menggunakan kias. Namanya kias burhani, kias fakta. Contoh, sama ini sabu-sabu sama. Ada muskirun, ini barang memabukkan. Namanya muqaddimah surah, premis menor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap memabukkan berarti mas golongan khamr. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Khamr itu haram. Namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahada haram. Maka ibarat haram namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Apa haram? Ini fakta. Makanya kalau ulama NU, Kiai NU Munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 3 hari terjawab. 3 hari kan gunakan kias. Kalau nggak pakai kias 2 tahun baru bisa jawab kan. Yang Munas Kiai NU bahas masalah hukumnya cloning, bunga bank, keluarga berencana, Jumatan di kantor. Jakarta Jumatan
Nggak muat, masjidnya nggak muat. Setiap kantor dari Jumat, ayo siapa dari kantor, masjid itu, ayo jawab. Perbaiki semuanya. Paling akalnya kiai. 3 hari pertanyaan 15 selesai. Alhamdulillah. Ada kias aulawi, kias lebih-lebih. Contoh, nempeleng ayat ibu kayak gimana? Quran nggak melarang sama. Quran nggak pernah melarang itu. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Aku jangan ngomong kasar, aku jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, tempeleng aja bisa ngomong. Ini beneran. Oh sebetulnya. Quran nggak larang sama larang. Ayo, kias aulawi. Ngomong kasar saja tidak boleh, bentak saja haram, dosa besar. Luwi. Allah yang apa? Lebih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang apa? Yang dilarang apa? Mendekati zina. Zinanya mendekati saja dilarang. Luwi, lebih, fabil aula zinanya. Paham? Namanya kias aulawi. Paham kan? Kalau pakai kias kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Makanya sekali lagi ulama NU cerdas akan menggunakan kias. Nah, silakan. Kesimpulan paling penting. Dengan adanya metode bayan akli, ijma' dan kias, akal ulama, ijma' dan kias, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena dari ijma' dan kias. Sapinah kecil sampai mahal 40 jilid, majmuk 24 jilid. Metodenya yang dipakai adalah apa? Ijma' dan yang paling banyak kias, ijma' sedikit. Kalau gak ada ijma' kias, gak ada ilmu fikih. Paham betul? Paham tidak? Dengan adanya ijma' dan kias, maka lahirlah namanya ilmu organisasi Islam yang tidak berdasarkan ijma' kias, gak akan melahirkan itu. Tidak ada ulama yang ahli fikih apa ijma' kias, ulama hadis kok. Tapi ulama al-sunnah wal jamaah menggunakan ijma' dan kias. Alim-alim kayak itu. Gak usah kayak sekolah kayak nomor, musbah. Contohnya. Itu cerdas sekali. Kan menggunakan kias. Ditanya apa sih bisa jawab kan? Kias yang pakai itu. Paham betul. Ayo jangan hanya musbah. Ayo bicara nom. Kayak nom orang sobo. Ada yang kasih pilih musbah. Syukur-syukur bisa pulih. Saya belum dengar ada kayak muda orang sobo yang sepi terbang dari Medan. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu amanah insaniyah, ardiyah, waqi'iyah. Namanya takofah. Jangan lupa bisa menerapkan amanah yang kedua. Satu lagi, amanah yang insaniyah, hadarah. Apa? Yang keras apa? Kalau tadi takofah pendidikan. Kalau yang kedua ini namanya apa? Kemajuan. Welfare. Kesejahteraan. Itu perintah Allah. Tugas kepada manusia agar hidupnya sejahtera. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja nanti panjenengan wafat, mati, meninggal dunia, meninggalkan anak cucu yang melarat, di'afan, dzurriyyah di'afan.
podo-podo panjenengan wafat meninggalkan anak cucu yang kaya sejahtera. Karena apa? Mewarisi harta dari saya. Paham bukan? Paham bukan? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Kekayaan bumi ini, nikel, batu bara, emas, berlian, minyak, gas, timah, uranium, bibit besi, biji besi, bibit tembaga, bibit mangan, boksit, pasir silika untuk mengonsumsi soleh-soleh. Kamu sudah ibadias solehun untuk mengonsumsi soleh-soleh. Oh. Huwallazi ja'alakumul arda dhalila famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah telah menyiapkan bumi ini subur. Ayo, kalian harus mengelola, mengembangkan agar bumi ini produktif, tidak boleh diambilkan. Paham betul? Jadi sugi itu wajib, melarat itu jawab. Sugi itu melarat, yang keras, melarat. Ayo berbareng. Saya harus kaya, ayo berbareng. Saya tidak mau melarat. Coba. Saya lihat daftar orang kaya 50 orang di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1,50 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya rumah Jarum, punya BCA, 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, Anan Suyong. Nomor 6 Bung Slam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Boleh ini ngomong suku gak ngomong. Bisa betul. Saya orang ini ngomong suku gak ada. Solikin lah. Gratis kan. Dosa itu. Tadi pertama berarti harus kaya supaya kita mati mewariskan harta anak-anak sejahtera. Bukan berarti saya menunjukkan ibadah, salah paham. Jangan bawa Louis saya 50, baca Louis Rajin 50. Pulang ya. Jam terutang sholat tahajud. Istighfar pesapus, sholawat bin sewu. Baca Al-Quran sadar sepisan, Yasin sepisan, Waqi'ah bin telur, Tabarak bin sepisan. Asal-usul. Jangan bilang daripada saya, silakan. Mau berjalan koordinator, sholat subuh wiridan, keluar dari rumah, cari duit, kan suci makan dia. Sampai duhur, sholat duhur, makan siang, cari duit, sampai asar, sholat asar, cari duit, sampai maghrib istirahat, tahlilan, janyahan, silaturahim, pada maghrib sampai isya, istirahat, sare, sampai utama. Bukan berarti saya minta subuh berarti mengendorkan ibadah, enggak. Alhamdulillah. Ibadah rajin, boleh duit pun wajib. Ibadah wajib, boleh duit pun wajib. Jangan nganggur, dosa nganggur itu. Jam 10 masih nongkrong rumah, dosa itu. Famshu fi manakibiha. Jalan. Kata Quran, famshu fi manakibiha. Ayo bergerak, al-haraka barakah. Bergerak itu berkah. Ayo, turun duit. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum butiran karung yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sahabat sedekah itu 700 cikal gerobak begini. Gerobak. Berarti sugih itu. Kalau sampai larat orang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menerima yang mana aku dibaca terus kan, kita kabur terus kan, Aisha Aulia, Super Arifin,
Kutbun Aqwabil Arba'ah. Paling kutub sekawan dan kutub ini. Kalau Qadir Jalani, Syekh Hasan Asy'ari, Syekh Hasan Al-Rifai, saya Badawi. Saya baru ziarah 2 bulan yang lalu, kemudian Syekh Qadir Jalani Baghdad. Baru 2 bulan yang lalu. Syekh Qadir Jalani orang Baghdad, Irak, wetan Irak. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i. Di mana? Di mana tadi? Di Kairo, Mesir. Setelah ziarah ke sana, kalau jalan-jalan sejak Zal NTSAB nggak mau ziarah. Kalau Qadir Jalani ziarah ke Imam Syafi'i, seharusnya ziarah melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Orang Jawa mah Syekh Abdul Qadir Jalani beli tanah 10 hektar diwakafkan kepada masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustat Kairo. Sampai sekarang rusun orang tulisan selesai rusun orang tulisan Al-Qaf Abdul Qadir Jalani. Wali sugih dermawan, panjenengan wali dulu. Jawab, panjenengan wali dulu. Sugih ora. Roman buatan. Telu dosana man. Wali dulu sugih ora, pelit bisa telu dosana. Said Muhammad bin Abdul Al-Maliki Al-Hasni di Mekah. Waktu itu waktu saya di sana, muridnya santrinya 700, putra Mbah Mun dari Mas Dayo. Santri 700 ditanggung makan minum kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santrinya, buat-buatin orang Sogok. Kenapa? Kan sugih. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, namanya dan Roma, Sugi dan Roma, Sugi buat Roma ya, percuma. Kiai Wahab, setelah berdiri NU tahun 26, beliau muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang, jumpa dengan seorang kiai namanya Kamil Soleh, turunan Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang, jumpa Ki Abdul Rahman di NU di Pandeglang di Banten. Ke Betawi, Jakarta Asli, Guru Marzuki Cipinang di NU di Betawi. Bogor, Ajunan Pagentongan Ki Abdul Hamid di NU di Bogor. Cirebon, Ki Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Faisal dan Kiai Hasyim. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Apa? Proposal. Waktu kaji Nabi Mi'raj, melihat ada orang tujuh tinggi besar bangun dari kuburan, gagah. Mukanya bolong, gak ada dagingnya, mukanya bolong. Rasul kaget, man huwa Jibril, itu sahabat Jibril. Tinggi, besar, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Maka jauh oleh umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin minta-minta. Ayo, proposal, jangan bikin proposal. Siap? Maka harus kaya. Ini jadi besar bikinkan barokahnya. Dari Hashim bawa apa bisa sudah. Siapa yang mau nyumbang? Gak ada mau nyumbang. Gak ada proposal. Gak ada mau nyumbang. Masih dalam dada itu. Ini besar gini barokahnya, perjuangannya, keringat, darah dan hartanya kayak gini. Waktu pertama di Pandeglang tahun 39 atau 39, Kiai Iwan, Kiai Masyur jual arloji. Yang lain dua iuran, gitu. Banyak siap iuran, siap. Kiai harus kaya. Kiai harus pakaian mentereng. Pakaian kiai harus lebih baik daripada bupati. Siap kiai? Sepatunya Hermes selama juta.
Jasnya dibikin dari Waldorf England, semeter 12 juta. Pulpennya Montblanc 12 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Minyak wanginya Jo Malone Bulgari Presbyterian 7 juta. Tasnya Gucci paling murah 75 juta. Tas jahit kadang-kadang bukan Exola 2,5 juta, bukan Samsonite, bukan Delsi, anu tulisan pojok Musyawarah Ulama Kabupaten Wonosobo. Minyak wanginya misik. Kopiah yang kamu coklat. Sandalnya ini. Kamu terbadu duduk. Itu yang ketemu dengan bupati, Dinko pindah. Tapi kalau saya pakaiannya lebih bagus dari bupati, dengar. Paham betul. Maka ya harus. Imam Abil Hasan Asy'ari, wali kutub nomor kali, beliau di Mesir. Gurunya namanya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin namanya Abu Madan Al-Ghuz. Abil Hasan Asy'ari pakaiannya tiap hari ganti, rumahnya villa, kendaraan kereta bisa kali 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW Mercy lah, bukan Luxio, bukan. Dan maaf, pakainya ganti, pembantunya 16, kodamnya 16, kalau bupati lah, kalau gubernur. Minyak wanginya harum, orang setakor. Syekh, panjenengan wali kutub, kok keren penampilannya? Terus mana? Yang lain-lain kok betul. Apa jadinya? Nah, dibasi yakul. Pakaian si keren ini so ngomong, lagi so ngomong. Dia ngomongnya, ayuhan nas, ana goni, fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kaya, gak usah kemampuan. Kalau kiai pagi itu betul, bukannya ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Mereka itu kiai harus kaya, harus keren. Supaya tidak dibaca anak fakir, supaya dibaca dengan anak. Dari datang, mobilnya Mercy, pakaiannya mewah, orang gak pernah siapa udah. Ulama Iran, rata-rata mobilnya, ulama yang ayat itu mau Cadillac, Caprice, Plymouth, Mercy, ulama Tunis, ulama Maroko, ayat-ayat. Seneng ngalas. Makanya di restoran bintang 5 yang mewah, beliwan Tegal bukan. Jadi kewajiban tugas dari Allah nomor 2, hadarah, membangun masyarakat yang sejahtera. Wadaf udhar maksumin musliman kan au ghairu muslim, atau ketemuin. Jihad adalah memberi perlindungan kepada masyarakat Wonosobo, muslim dan non-muslim, asalkan maksud baik-baik, bukan penjahat. Kenapa? Pilih kami cukup pangan. Orang Wonosobo muslim dan non-muslim, asal itu baik-baik, harus kenyang, gak boleh lapar. Kalau ada orang Wonosobo mati karena kelaparan, bupati dosa. Nomor 2 kita di PL. Kemudian Kapolres, 15